Hai, Sandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana sih caranya agar kita bisa semakin beruntung dalam hidup. Pasti kita pengen menjadi orang yang beruntung gitu ya, yang mendapatkan banyak hal, mendapatkan keajaiban dalam hidup, dan ya menjadi orang yang beruntung gitu. Saya rasa hampir semua orang pasti ingin untuk menjadi orang yang beruntung. Nah, lalu gimana sih caranya untuk menjadi orang yang beruntung? Nah, ini adalah salah satu hasil dari pembelajaran dan juga hasil dari refleksi dari pengalaman saya tentang bagaimana sih agar kita bisa menjadi orang yang beruntung. Kalau dari saya pribadi, saya percaya bahwa hidup ini itu ada satu yang namanya hukum tabur dan tuai. Kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Kalau misalnya kita mau menuai apel, pasti kita harus nanam apel gitu kan. Kalau kita mau menuai duren, ya berarti kita harus tanam duren. Jadi kita akan menuai apa yang kita tabur. That's hukum alam gitu ya. That's the rule kayak gitu. Nah, maka dari itu kalau kita mau lebih beruntung, mau kita mendapatkan lebih dalam hidup gitu ya, berarti kita harus memberi. Berarti kita harus menanam kebaikan agar kita menuai kebaikan. Agak sangat sulit kalau misalnya kita menanam keburukan, tapi kita berharap bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup, keberuntungan dalam hidup. Itu sangat sulit kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus mulai bisa menanam kebaikan. Menanam kebaikan gak harus melalui uang gitu ya. Kita bisa meluangkan waktu kita, memberikan tenaga kita untuk bisa membantu orang lain. Itu juga termasuk dalam menanam kebaikan. Misalnya bantuin ada keluarga yang lagi ribet pindah rumah, nah kita bantuin. Atau mungkin sesimpel ngasih tip ke pengantar makanan, atau ketika kita memesan GrabFood, GoFood, dan lain-lain, itu juga sama juga, itu menanam kebaikan. Tapi mungkin teman-teman juga pernah merasakan ketika teman-teman sudah menanam kebaikan, misalnya memberikan sumbangan gitu ya kepada orang lain. Terus pernah mungkin di satu titik merasa, kok saya udah ngasih uang, tapi kok saya nggak dapat kebalikannya ya sekarang ya. Saya udah ngasih seminggu loh ini. Seminggu yang lalu saya kasih. Tapi kok sekarang masih belum ada ya timbal baliknya ya. Apakah hukum timbal baliknya nggak works kayak gitu? Mungkin teman-teman pernah merasa seperti itu. Kok saya nggak dapet ya yang saya harapkan. Padahal saya udah sedekah, padahal saya udah memberi. Saya pernah berada juga di posisi yang sama. Dan saya mengerti. Di suatu titik akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan akan memberikan kita itu tidak melulu dengan uang. Oke. Jadi misalnya kita bersedekah. Yang balik ke kita saat itu mungkin bukan dalam bentuk uang. Bisa jadi dalam bentuk kemudahan dalam bekerja, kemudahan dalam usaha, kemudahan dalam proses, hubungan yang harmonis dengan keluarga, hubungan yang harmonis dengan pasangan, dengan orang tua, atau bisa juga dari kesehatan. Fisik yang jauh lebih sehat, keluarga yang sehat, orang tua yang sehat. Itu juga adalah sebuah rezeki. Itu adalah juga sebuah hasil tuaian kebaikan kita. Mungkin tidak melulu dengan uang gitu. Tapi bisa melalui hal-hal positif lainnya. Melalui hal-hal lain yang tidak ternilai dengan uang. Dan itu pasti kita dapatkan ketika kita menanam kebaikan. Begitu juga ketika misalnya kita bekerja gitu ya, kita bekerja. Mungkin ada kalanya kita udah bekerja keras, menanam kebaikan, memberikan lebih dari yang diharapkan kepada perusahaan. Tapi hasilnya masih belum terlihat. Kok saya nggak dapat promosi? Kok saya nggak dapat kenaikan gaji yang optimal? Dan lain-lainnya. Mungkin pernah merasakan seperti itu.
Nah, sama juga seperti tadi. Kebaikan yang kita dapat mungkin tidak melulu soal uang. Misalnya, tadi ya, kesehatan, atau mungkin ilmu yang bertambah. Yang mungkin kalau tidak bekerja di situ, kita harus membayar lebih untuk ilmu yang kita dapatkan. Dan juga, seringkali, misalnya di suatu titik, kita tidak dibayar sesuai dengan proporsi yang sesuai dengan effort kita. Di masa depan kita akan mendapatkan lebih dari yang kita harapkan. Saya sendiri pernah mengalami hal itu. Mengalami sendiri gitu ya. Dulu gitu ya. 2-3 tahun lalu saya pernah bekerja kayak gitu. Yang saya merasa bahwa kok hasilnya tidak sesuai ya dengan yang saya harapkan. Tapi saya tetap terus menanam kebaikan gitu ya. Memberikan lebih kepada perusahaan agar perusahaan bisa terus bertumbuh. Untuk setiap stakeholder di sana, memegang saham di sana. Dan ya, hal itu ternyata berdampak sangat optimal sekali. Saya nggak pernah nyangka bahwa di pekerjaan selanjutnya, saya mendapatkan pekerjaan yang benar-benar saya impikan kayak gitu. Saya bisa menjadi konsultan, saya bisa belajar banyak tentang human resource, saya bisa handle berbagai macam klien, saya bisa mendapatkan income yang lebih tinggi, saya bisa mendapatkan bonus juga di sana, dan wow, saya nggak pernah nyangka bisa dapat kayak gitu. Itu salah satunya adalah yang saya percayai bahwa karena saya di tempat sebelumnya juga saya nggak hitung-hitungan, saya ya udah saya give more than expect, dan ya ternyata Tuhan juga nggak hitung-hitungan. Saya diberikan lebih yang mungkin ada perasaan, wih, bisa ya kayak gini ya. Ternyata bisa ya, saya bisa dapat kayak gini ya, kayak gitu. Dan sekarang pun saya juga di tempat pekerjaan yang baru juga untuk handle sebuah divisi HR di sebuah perusahaan ini yang fokusnya saya di bidang people development dan organizational development, dan itu wow, unbelievable man. Hukum alam ini bekerja yang kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Kadang kita ngerasa kok belum dapat ya. Sabar bro. Ini belum waktu yang tepat kayak gitu. Tuhan bukannya tidak mewujudkan, tapi menunggu waktu yang tepat. Itu kata-kata yang tepat. At the end of the day, nanti ketika kamu sudah mencapainya, kamu bakal ngelihat ke belakang dan wah, ini toh maksudnya. Teman-teman bisa jadi connecting the dot, bisa mengambil garis hubungan. Kenapa kok dulu saya mengalami ini? Kenapa kok dulu saya belum mencapai ini? Terus pas sudah dapat, ternyata dulu saya harus belajar ini dulu. Saya harus mempersiapkan diri dulu sampai akhirnya saya bisa berhasil. Yang penting, tetap berbuat baik. Tetap menanam kebaikan. Memberi ke orang lain. Apapun yang terjadi, tetaplah jadi orang baik. Karena Tuhan tidak tidur. Dan kita pasti akan mendapatkan tuaian yang sangat-sangat baik yang Tuhan udah persiapkan untuk kita. Saya percayakan hal itu, dan itu prinsip saya juga dari dulu sampai sekarang. Terus menanam kebaikan agar kita bisa terus menjadi pribadi yang beruntung, agar bisa terus menuai kebaikan. Oke, thank you teman-teman udah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, podcast ini bermanfaat, teman-teman juga bisa share podcast ini ke orang lain agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya sesuatu pada saya dan mau saya bahas untuk di podcast ini, kamu juga bisa DM saya di Instagram.
silakan search Andreas Bordes, @andreasbordes, nyambung semua. Kamu bisa DM di sana, kita bisa connect di sana. Dan saya akan, kalau kamu ada pertanyaan yang mungkin butuh jawaban agak panjang dan cukup komprehensif atau kompleks, dan jawabannya mungkin belum ada di Google, saya akan jawab melalui podcast ini. Oke? Thank you teman-teman. Sukses selalu buat kita semua.